Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabar kuota kalian? Kalau udah tipis nih ya, langsung aja segera isi karena Nobar bakalin ceritain kalian film yang dijamin keren banget. Film yang akan dibahas ini berjudul Trishur Poram. Ya, film ini adalah film India seperti judulnya yang India banget. Menceritakan tentang seorang bocah yang kelihatannya biasa-biasa aja dan gak ada yang spesial. Berkelahi pun dia gak bisa. Tapi gak disangkanya, dia bisa menghabisi gangster yang sangat ditakuti di kotanya dan akhirnya dia menjadi gangster paling ditakuti di India. Loh, kok bisa? Oke, daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita nobar. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan melihat seorang mafia bernama Edak yang sedang membunuh kompetitornya dalam bisnis emas. Sejak saat itu, ia menjadi penguasa bisnis emas. Sementara itu, di tempat lain terdapat anak bernama Giri yang hidup bersama ibunya yang merupakan seorang pembantu bersama juga dengan majikannya. Pengacara muda yang cerdas dan tak bisa dikalahkan yang bernama Laksmi. Saat sore menjelang, tiba-tiba Edak datang ke rumah Laksmi. Sebenarnya, ia hendak meminta Laksmi membelanya di pengadilan pada kasus pembunuhan yang ia lakukan. Tapi belum bicara, Laksmi langsung menolaknya karena ia hanya mau membela orang yang benar-benar tak bersalah. Emosi Edak pun memuncak dan ia memasang wajah penuh dendam. Sementara itu, Giri diam-diam terus melihat perseteruan itu. Pagi harinya, Ibu, Giri, dan Laksmi belanja ke pasar. Tanpa diduga, Edak bersama anak buahnya juga datang ke sana sembari membawa parang. Ia berencana menghabisi Laksmi saat itu juga. Giri yang mengetahui itu langsung berusaha menyelamatkan Laksmi. Tapi sialnya, sayangnya nyawa Ibu Giri tak dapat diselamatkan. Beberapa hari kemudian, tetangga Laksmi yang bernama Balan memberitahu bahwa Edak sudah bebas setelah menyogok para polisi. Mendengar itu, Giri merasa sangat tidak terima. Pagi harinya, Giri menemui Edak di pasar. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyerang si Edak. Sialnya, ia kalah kuat dan hanya berhasil menggores tangan Edak. Setelah itu, Edak mengusirnya dari tempat itu dengan santai. Hari berikutnya, Giri datang ke rumah Edak. Ia menatap Edak dengan sangat tajam sambil menghitung mundur. Ternyata parang yang digunakan Giri untuk menggores Edak sebelumnya telah dioleskan ke mulut anjing liar yang mengakibatkan Edak terserang penyakit rabies yang akhirnya membuatnya tewas. Giri pun dipenjara, tapi berkat bantuan Laksmi, ia hanya dipenjara 1 tahun dan akhirnya dibebaskan. Di tempat lain, anak Murugan sedang membantu ayahnya berjualan pop es. Tapi tiba-tiba ada mobil balap liar yang menabrak warung Murugan yang mengakibatkan anak Murugan tewas di tempat. Sedangkan si pemilik mobil tanpa merasa berdosa hanya berhenti sebentar lalu langsung pergi begitu saja. Murugan melihat wajah orang itu. Emosinya sudah tak terbendung lagi, tapi ia tak bisa apa-apa dan ia bertekad akan membalaskan dendamnya. Beberapa tahun telah berlalu. Terlihat George dan istrinya sedang ke Warmindo untuk memesan soda gembira rasa coklat. Tapi tanpa sengaja, ia menumpahkan minumannya ke baju si Subin. Tentu saja ia langsung marah-marah. Untung saja orang-orang di sana melerai mereka. George pun berusaha meminta maaf dengan baik-baik. Tapi tiba-tiba, tidak lama kemudian, para polisi berdatangan untuk melakukan olah TKP. Setelah data dirasa cukup, mereka pun kembali ke kantor. Di kantor, salah satu polisi bernama Ika berkata bahwa ia yakin Giri akan memberi pelajaran pada si Subin. Tapi polisi lain yang bernama Anan segera mengingatkan untuk menangkap Giri agar permasalahan ini tidak menjadi semakin besar dan kepolisian saja yang harus menyelesaikannya. Setelah itu, Ika nongkrong di warungnya Murugan bersama Laksmi dan Balan. Mereka berbincang tentang proyek besar yang ada di sana. Dikabarkan bahwa ada gangster bernama Rangan yang berusaha merebut proyek itu. Tapi karena ia di luar negeri, Rangan pun menyerahkan tugas itu pada adiknya yang bernama Sundip.
Sementara itu, Subin yang sedang jalan-jalan bersama teman-temannya berhenti di tengah jalan karena ada gajah yang menghalangi jalan. Saat akan mundur, ternyata anak buah Giri yang bernama Ali dan Sugri telah menghalanginya. Tak lama kemudian, Giri datang sembari membawa bolpen yang saat itu digunakan Subin untuk menghabisi George dan Giri pun mulai beraksi. Pagi harinya, para polisi mendatangi proyek properti yang kemarin digosipin oleh Ika dan kawan-kawan. Ternyata, George adalah pengurus proyek itu yang membuat nasib proyek itu tidak jelas setelah kematiannya. Maka dari itu, Pak Pol memutuskan untuk menghentikan proyek itu sementara waktu. Kemudian terlihat Sundip yang terlihat tidak setuju dengan penundaan proyek itu. Ia lalu meninggalkan kantor polisi. Saat berjalan keluar, Sundip berpapasan dengan Giri dan tampak tatapan saling benci di antara mereka. Giri kemudian memasuki ruangan dan berkata bahwa ia menerima semua keputusan si Pak Pol. Anan yang mendengar itu sontak marah-marah pada Giri yang suka main hakim sendiri. Dengan santai Giri menjawab bahwa ia hanya melindungi orang-orang yang ia sayangi dan ia tak pernah mencari masalah. Setelah itu, Giri langsung meninggalkan kantor polisi. Giri, Balan, Ganes, Ali, dan Sugri nongkrong di warung Pak Murugan. Di sana, Giri menasihati Ganes agar tidak mengganggu gebetannya yang bernama Sumiati, karena jelas-jelas orang tua mereka tidak merestui. Giri kemudian pulang ke rumah, menemui anak cantiknya yang masih kecil dan juga istri tercintanya yang bernama Feni. Pagi menjelang, terlihat Giri sedang bekerja di pabrik air mineral miliknya pribadi. Ternyata Balan, Ali, Sugri, Ganes, dan semua anak buahnya juga bekerja di pabrik itu. Saat sedang istirahat makan siang, ada dua pemuda yang mendekati si Balan. Mereka mengaku bahwa ayahnya adalah teman Balan tapi ayahnya telah tiada. Mereka meminta tolong untuk merentalkan mobil untuk pernikahan saudara mereka. Karena tidak tega, Balan pun mengabulkan permintaan itu dan ia menyewakan mobil untuk mereka. Tapi siapa sangka, ternyata dua orang tadi hanyalah penipu. Mereka menggunakan mobil itu untuk merampok emas yang sedang dipindahkan. Pak Pol pun langsung melakukan investigasi. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil Balan karena mobil itu atas namanya. Tapi di tempat lain, Giri menyembunyikan si Balan. Ia menyuruh Ali untuk menjaga Balan dan tak lupa ia meminta Balan agar tidak pergi kemana-mana. Setelah itu, Giri dan Laksmi pun pergi dari sana untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak lama kemudian, Ali ditelepon oleh temannya yang memberitahu bahwa orang yang menipu Balan sedang teler di gedung proyek. Tanpa pikir panjang, Balan yang termakan emosi pun menghampiri orang itu bersama Ali dan Ferry tanpa memedulikan perintah Giri tadi. Sesampainya di sana, Balan menyuruh Ali dan Ferry untuk menunggu di bawah, sementara ia akan naik sendiri karena ini adalah masalahnya. Di sana terlihat dua orang itu sedang mabuk bersama teman-temannya. Mereka tak menghiraukan si Balan sama sekali. Tak lama kemudian, Sundip datang ke sana. Ternyata mereka semua adalah anak buah Sundip dan perampokan emas itu adalah perintah dari si Sundip. Tanpa pikir panjang, Sundip langsung menghabisi Balan yang ia anggap sebagai pengganggu. Ali terus berusaha untuk menelpon Giri untuk meminta bantuan. Untung saja dengan cepat Giri sampai di sana dan ia pun mulai beraksi. Setelah berhasil mengatasi seluruh anak buah Sundip, Giri, Sugri, dan Ferry, lalu menemui Balan yang telah tewas. Ternyata mayat Balan telah diurus dan dibawa menggunakan ambulan. Giri merasa sangat bersedih karena ia telah menganggap Balan seperti ayahnya sendiri. Giri pun bertekad untuk menghabisi Sundip dan ia akan melakukannya dengan lebih berhati-hati agar tak ada orang tak bersalah yang menjadi korban.
Sementara itu, ternyata Pak Pol dan anak buahnya sudah menyadari rencana Giri. Mereka berniat untuk menghalangi Giri agar tidak main hakim sendiri. Pak Pol tak mau ada pertumpahan darah lagi. Pagi harinya, Pak Pol mendatangi Giri di pabriknya. Pak Pol berusaha mengulur-ulur waktu agar Giri tidak pergi. Tidak lama kemudian, anak buah Giri menelpon untuk meminta izin menyerang Sundip. Dengan sangat yakin, Giri mengizinkan mereka, dan mereka pun langsung beraksi. Sementara itu, Pak Pol yang merasa misinya telah berhasil lalu kembali ke kantor polisi. Di tempat lain, Sundip turun dari mobilnya lalu naik bemo untuk mengelabuhi si Giri. Ia yang telah merasa aman lalu menelpon Rangan. Tapi tiba-tiba Rangan langsung kembali ke India setelah mendapat kabar tentang kondisi adiknya. Dokter mengatakan bahwa Sundip tidak akan bisa sembuh dan lebih baik melepas ventilatornya agar ia bisa segera pergi dengan tenang. Rangan tidak setuju. Ia lalu keluar ruangan sambil marah-marah. Beberapa hari kemudian persidangan pun dilaksanakan. Laksmi dan pengacara Rangan saling beradu argumen. Laksmi mengatakan bahwa tragedi itu murni kecelakaan, tapi pengacara Rangan terus mengelak. Saksi kemudian dipanggil ke ruang sidang. Sebenarnya saksi ini mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, tapi karena ia tahu kebaikan Giri dan niatnya menghabisi Sundip, ia pun berkata bahwa tragedi itu benar-benar murni kecelakaan. Hakim akhirnya memutuskan Giri tak bersalah. Giri lalu menandatangani surat bebas itu. Di sana Pak Pol berkata pada Giri agar ia tak lagi berbuat ulah. Tapi dengan santai Giri kembali menjawab bahwa ia hanya melindungi orang-orang yang ia sayangi. Giri lalu pergi menjemput anaknya dan tak lupa menelpon istrinya untuk menanyakan sudah masak atau belum. Tapi teleponnya tak kunjung diangkat. Tak lama kemudian, Ika menelponnya dan beritahu bahwa Feni telah dijamret lalu diculik. Untuk membuktikannya, Giri pun mengecek rekaman CCTV dan ternyata benar adanya. Tanpa pikir panjang, Giri pun langsung mencari para begal itu. Tidak perlu waktu lama, Ali dan Sugri berhasil menangkap orang itu. Giri lalu menginterogasinya. Begal itu mengaku bahwa ia disuruh untuk menjamret saja lalu menggiringnya ke tempat sepi. Ia tak tahu apa yang kemudian terjadi pada istri Giri. Ia berkata bahwa yang menyuruhnya adalah si Xiaomi. Tanpa pikir panjang, Giri, Ali dan Sugri langsung menemui Xiaomi dan langsung mengajar Xiaomi habis-habisan. Giri lalu bertanya di mana Feni berada. Tiba-tiba Rangan menelpon Xiaomi. Mengetahui itu, Giri mengangkat telepon itu lalu menyuruhnya melepaskan istrinya jika tidak ingin Xiaomi berakhir tragis. Mereka sepakat akan bertemu di pasar. 1 jam kemudian, terlihat sebuah mobil box berhenti di tengah pasar. Asisten Rangan yang bernama Teja membuka bagian belakang mobil dan terlihat Feni yang hanya ditutup satu helai kain. Saat Feni turun dari mobil, tiba-tiba Teja langsung menarik kain itu. Untung saja Giri bergerak dengan sangat sigap. Di rumah, Feni hanya terus terdiam sembari menangis. Ia sama sekali tak ingin diganggu. Tak lama kemudian, Rangan menelpon Giri. Ia menyuruh Giri agar segera ke pabriknya untuk melihat akibat dari membuat adiknya koma. Tanpa pikir panjang, Giri langsung pergi ke sana dan ternyata Rangan telah membakar seluruh pabriknya. Mereka hanya bisa terdiam karena kobaran api sudah terlalu besar. Giri dan seluruh anak buahnya ikut pulang ke rumah Giri. Mereka semua sangat marah dan ingin menghabisi Rangan saat itu juga. Tapi Giri menahannya dan meminta mereka untuk bersabar. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di samping sang istri. Tiba-tiba istrinya dengan suaranya yang dalam dengan penuh dendam dan tangis berkata, இதுக்கு அப்பா சொன்ன பதில் என்னன்னு தெரியுமா? ஒன்னு சர்க்கரை விட்டுடு, இல்லைனா போட்டுடு. Hari berganti dan Giri mulai beraksi. Ia mendapat info bahwa Teja adalah mahasiswanya kader partai yang bertugas menyelundupkan emas kerajaan. Ia kemudian mengikuti Teja saat berada di warung dugem. Saat Teja masuk kamar mandi, Giri pun memanfaatkan kesempatan itu. Teja lalu diinterogasi dengan sangat keras. Karena sudah tak tahan lagi, ia pun terpaksa memberitahu semua yang ia tahu. Tak lama kemudian handphone Teja berdering. Ternyata Rangan sedang menunggu kabar Teja.
tentang pemberangkatan truk penyelundup yang membawa emas batangan senilai 320 miliar rupiah di dalam ambulan. Ganesh pun membalaskan chat itu dengan kata, "Yoi." Giri dan Ganesh mengejar truk itu sementara Ali dan Sugri menunggu di atas jembatan. Saat truk itu melintas, Ali dan Sugri melompat ke atasnya dan berusaha untuk membuka pintu truk. Sialnya Ali hampir terjatuh. Dengan sigap, Giri keluar dari mobilnya untuk membantu si Ali. Ia pun melompat ke truk itu untuk menyelamatkan Ali dan berhasil membuka pintu lalu mengambil alih ambulan berisi emas itu dengan mudahnya. Sementara itu, Rangan sangat emosi mengetahui hal ini. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan operasi di perbatasan kota. Hari berganti, akhirnya Giri melepaskan Teja di desa terpencil. Tapi sebelum itu, tak lupa ia sedikit menggores tangan si Teja. Teja kebingungan kenapa ia dilepaskan. Sementara itu, Anand si polisi sedang membantu Rangan untuk melakukan operasi. Di tengah kebingungannya karena ambulan Giri tak kunjung melewati jalan itu, di belakangnya lewat sebuah bus yang ia biarkan saja. Ternyata bis yang lewat tadi adalah bis yang digunakan Giri untuk menyembunyikan emas-emasnya. Di tempat lain di pabriknya Giri, bis yang baru saja datang langsung dikubur lalu disemen. Tak lama kemudian Anand ke sana untuk menanyakan di mana Giri menyimpan bis yang tadi lewat perbatasan. Dengan santai Giri berkata bahwa bis itu ada di bawah mereka. Ia menyuruh Anand mengambilnya sendiri jika ia mau dan tak lupa ia berpesan agar Anand tidak mengusik dirinya. Saat malam menjelang, Giri memberikan sebagian emas itu pada bos emas yang beberapa hari lalu dibegal oleh anak buah Sundip. Sebagian emas ia jadikan giveaway untuk orang-orang yang miskin. Sisanya ia serahkan pada si Pak Pol. Giri berpesan pada Pak Pol, jangan sampai Rangan mengetahui tentang hal ini. Sementara itu, Rangan terlihat sedang menjenguk Teja yang sedang berada di rumah sakit. Ternyata Teja mengidap rabies dan dipastikan nyawanya tidak akan lama lagi setelah tangannya tergores pisau Giri yang sebelumnya telah diolesi liur anjing liar. Beberapa hari kemudian, Teja pun akhirnya dinyatakan tewas. Sore menjelang, tiba-tiba Ganesh bersama Sumiati menemui si Giri. Mereka berencana untuk kawin lari keluar kota. Tapi sayangnya ada seorang gangster bernama Paul yang terus-menerus mengejar mereka karena ia mencintai si Sumiati. Giri yang merasa kasihan pada Ganesh selalu memberikan kunci mobilnya agar mereka bisa segera kabur. Tanpa pikir panjang, Ganesh langsung pergi bersama dengan Sumiati dengan mobilnya Giri. Ternyata Paul dan anak buahnya telah sampai di sana dan mereka pun langsung beraksi. Setelah berhasil mengatasi mereka semua, tidak disangkanya si Rangan datang ke sana. Pertarungan yang sangat dinanti-nantikan ini pun akhirnya terjadi. Dengan mantap, ia berjalan mendekati si Rangan, tapi tiba-tiba ternyata Ganesh melakukan itu karena ia kesal pada Giri yang hanya memberikan emas itu pada orang-orang miskin dan ia tidak mendapatkan sedikit pun. Ditambah lagi Rangan telah berjanji pada Ganesh bahwa ia akan memberikan banyak uang untuk menghabisi si Giri. Rangan dan Ganesh lalu pergi dari sana meninggalkan Giri yang sudah tak berdaya. Setelah itu Ganesh ke hotel bersama Sumiati untuk menikmati malam yang indah. Sumiati pun izin mandi agar ia tidak bau ikan asin. Saat Sumiati selesai mandi, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dengan tegang Sumiati membukakan pintu itu. Ganesh sangat kaget saat mengetahui yang datang adalah Sugri, Ali dan Feni. Ternyata Sumiati yang telah cepu pada mereka bertiga.
Memang Ganesh adalah calon suaminya yang ia sayangi. Tapi itu dulu, perasaannya seketika berubah setelah ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana calon suaminya itu menusuk Giri dengan sangat-sangat kejam. Bersamaan dengan derasnya air mata dan kekecewaan yang sangat besar, Sumiati melemparkan kalung emas pemberian si Ganesh. Sukri dan Ali dengan berat hati lalu menusuk sahabat baiknya itu berkali-kali hingga akhirnya Ganesh tewas. Pagi harinya, Rangan dipaksa partner bisnisnya untuk segera membayar emas selundupan yang hilang. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa Giri masih hidup dan ingin menemui Rangan untuk mengembalikan semua emasnya agar permasalahan mereka segera bisa selesai. Pengacaranya menasihati Rangan agar ia menuruti perkataan Giri karena ia sangat butuh emas itu, dan pastinya Giri tak mungkin bisa menghabisinya dengan kondisinya saat ini. Pertemuan antara mereka berdua pun akhirnya berlangsung di warungnya si Murugan. Tak lama kemudian Giri datang menggunakan tongkat mendekati si Rangan. Ia berkata bahwa ia sudah lelah dengan semua ini. Ia ingin hidup damai. Giri kemudian memesankan minum untuk Rangan. Tak perlu menunggu lama, Murugan dengan cekatan datang membawakan soda gembira rasa coklatnya. Tapi tiba-tiba dengan penuh dendam, Giri bertanya apakah ia ingat wajah si Murugan. Ternyata Ranganlah yang dulu telah menabrak warung pop esnya Murugan sehingga membuat anaknya tewas dengan sangat tragis. Rangan tak bisa berkata apa-apa lagi. Badannya sudah tak berdaya dan ia pun seketika tersungkur lalu tewas di tempat dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Dari sini kita tuh bisa belajar, jangan pernah kalian meremehkan siapapun, karena siapa tahu mereka punya backingan, seperti orang-orang di film ini yang di backing oleh Giri. Tapi mesti begitu, mereka ini masih beruntung karena backingannya adalah si Giri, bukan dosen yang jadi kader partai. Yang tidak boleh kalian remehkan juga di film ini adalah si Sumiati. Kita tahu aksinya hanya sedikit tapi bisa membuat calon suaminya terbunuh. Maka dari itu kalian harus berhati-hati dengan teman kalian yang sering cepu. Tapi meski begitu kalian ini juga perlu ada hal-hal yang bersifat cepu seperti itu. Seperti contohnya jika kalian sedang nonton nobar, jangan lupa untuk beritahukan ke teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian dan semuanya, pacar kalian, gebetan, selingkuhan, siapapun itu. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya dan kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.